لا تدعن يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah. Karena kita bisa berzikir karena ditolong oleh Allah, karena pertolongan Allah. Ilahi nas tulil firdaus si ahla wala aqwa. Hadis diriwayatkan Imam Abi Daud. Setiap saya baca, saya merasakan betapa mulianya sahabat tersebut. Muadz bin Jabal radhiyallahu an, beliau menceritakan, ketika aku bersama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memegang tanganku. Cuba lihat cara Rasulullah SAW berdakwah. Cara Rasulullah SAW ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan sangat mulia. Cara Nabi Muhammad SAW menarik perhatian. Cara Nabi Muhammad SAW membuka hati seorang. Pertama, memegang tangannya dan dimasukin jarinya seperti ini. Kira-kira kalau ada seorang yang kita sayangi atau kita kagumi, termasuk suami istri, betapa rasanya harmonis, nikmat, cinta dengan kita menyentuhkan tangan dua-duanya bersalaman dan memeluk tangannya bersama-sama, tidak melepaskan di sepanjang perjalanan. Apalagi yang memegang tangan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang tangan Muadz bin Jabal, dan lebih daripada itu Rasul mengucapkan wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu, sampai 2 kali. Kira-kira gimana perasaan Muadz bin Jabal? Jangan hanya dikatakan aku cintamu, tapi Rasul sampai bersumpah, demi Allah aku mencintaimu. La tada'anna ya Muadz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah. Karena kita bisa berzikir karena ditolong oleh Allah, karena pertolongan Allah. Jangan ada yang merasa diri berjasa kepada Allah. Jangan ada yang menyebutkan saat berdoa, ya Allah, kenapa saya diuji? Aku selama ini masih menjaga tahajud. Aku selama ini suka salat tepat waktu. Aku selama ini menjaga duha. Aku selama ini menjaga sunnah qabliyah ba'diyah. Aku suka puasa Daud. Aku suka puasa Isnin Kamis. Tidak pernah saya tinggalkan Al-Quran. Tidak pernah saya satu hari menjauhi daripada sedekah. Suka berbakti baik sama orang tua. Saya suka menjaga silaturrahim. Jangan ada bahasa begitu sama Allah. Malu. Seolah-olah kita bertawar-nawar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kenapa Allah saya diuji? Padahal saya sudah beribadah. Jadi merasa dia menegur Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa perbuatannya benar, makanya dia tidak terima diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba berbahasa seperti ini sama Allah. Harus kita malu. Karena yang bisa membuat kita beribadah,
yang bisa menolong kita beribadah, yang bisa menggerakkan hati kita beribadah, bisa istiqamah, wanita bisa berjilbab, bisa bersilaturrahim, bisa duduk di majlis. Allah yang menggerakkan hidayah itu. Allah yang memberikan. Cukup nikmat yang teramat mulia yang kita tidak mampu membalas dan mensyukurinya, lahir dalam keadaan Islam. Dan semua manusia lahir dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci Islam dan iman. Anak Katolik, anak Hindu, anak Buddha, anak dari mana-mana, semua lahirnya dalam keadaan Islam. Dia mengerti apa itu la ilaha illallah. Dan itu saksian mereka di hadapan Allah SWT ketika mereka masih di alam ruh. Ketika Allah bertanya, siapa Tuhan kalian? Mereka menjawab, Rabbuna Allah, Allah lah Tuhan kami. Semua berkata begitu. Tapi kok bisa kita melihat anak sekarang, anak sudah jadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau Buddha. Kenapa? Dirubahkan agamanya oleh orang tuanya. Dan itu bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi, orang tuanya yang menjadikan anaknya Nasrani, orang tuanya yang menjadikan anaknya Hindu atau Buddha. Makanya saya tidak terima atau tidak suka dengan kata ketika ada seorang muallaf tertarik kepada Islam dan dia mau masuk Islam, ini alhamdulillah kemarin masuk Islam. Bukan masuk Islam, kembali kepada Islam. Dia sudah masuk dari lahir, sudah di dunia Islam. Tapi dia hilang sebentar, pergi ke mana, jalan-jalan, tahu dibawa oleh syaitan, tersesat, terus kembali lagi. Bukan masuk Islam. Bahasanya kembali kepada suci, kembali kepada Islam, kembali kepada la ilaha illallah. Sama seperti kita orang Muslim, banyak hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak kita karena dibiasakan oleh orang tuanya. Sekarang anak-anak belum usia 3 tahun, 4 tahun sudah pandai main game. Dari mana dia? Apakah selama di alam perut ibunya dia main game? Dikasih PS, dikasih handphone? Tidak. Kok bisa pandai pintar dari mana? Ya dari kita. Ibunya pusing dengan pandal anaknya, pusing dengan rewel anaknya, akhirnya udahlah diam-diam, sini-sini, bawa HP ini sana-sana, main sana. Dia dah mau pusing. Dia tidak tahu dia telah menajarin anaknya sesuatu yang bahaya. Handphone memang ada sesuatu yang baik, tapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Banyak orang tersesat gara-gara handphone. Coba sekarang lihat anak-anak kita, berjam-jam tidak bosan main handphone. Makanya fantas kalau kita melihat curhat seorang ibu, susah ajain anak-anak bisa baca Al-Quran. Susah ajain anak ngaji sama-sama. Susah ajain anak bersalat sama-sama. Tapi tidak pernah ada orang curhat sama saya berkata, susah aja anak main game. Karena sudah dibiasakan. Coba contoh yang istimewa kita memiliki anak-anak yang hebat di acara Hafiz Indonesia. Apa sih beda anak-anak mereka dengan anak-anak kita? Bedanya apa? Ada orang berkata, oh ini anak-anak pintar. Oh tidak ada, biasa-biasa aja. Orang tuanya aja awam, tidak bisa baca. Dan kita sudah lihat contoh-contoh. Nonton Hafiz Indonesia kan? Suka nonton? Suka nangis? Habis tisunya? Masih insyaAllah, doakan insyaAllah di tahun yang ke-7. Kita sudah 6 tahun berjalan Hafiz Indonesia. InsyaAllah kita akan tayangkan juga di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita masih punya umur untuk bisa membawa syiar Al-Quran. Ilahi nasdulil firdausi ahla wala